الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah ab'asu min qauli Syekh Abdul Qadir Jailani insyaallah bi kitabihi Faturabani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kita dengan ilmu-ilmu beliau ini, wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid darain insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk pada sebuah metode pendekatan bagaimana agar nur Allah itu selalu kita raih, selalu kita dapatkan melewati satu apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala langsung ketika Anda membaca Al-Qur'an, ketika Anda membaca hadis, ketika Anda mendengarkan nasihat ulama, ketika Anda mendengarkan nasihat-nasihat para hukama. Maka bagaimana caranya, begitu kan? Ini agar jangan sampai kita terjebak pada ilmu kulit, agar kita dapat mengambil batin daripada yang sesungguhnya, hakikinya, yang hakikat daripada itu. Itulah kenapa istilah kulit dan isi itu sebuah bahasa simbolik antara syariah johir dan hakikat. Itulah yang seringkali terjadi pertentangan dalam ilmu-ilmu pilar-pilar ilmu keagamaan yang padahal bukan pertentangan, tapi sesuatu yang seharusnya berpadu dia dalam satu kesatuan. Tapi dalam konteks yang lain kita tidak bisa memahami kenyataan-kenyataan itu. Nah, kita dengarkan bagaimana beliau menyampaikan. Qala al-mu'allif rahimahumullah, berkata mu'allif di sini, as-sima indi awalan bisirri, mendengar sesuatu daripadaku, termasuk mendengar daripada firman-firman Allah, tek-tek hadis Nabi, atau dari nasihat siapa saja tadi, mendengar nasihat siapa saja. Itu ada metode. Yang pertama awalan bisirri. Yang pertama engkau dengarkan dengan sir. Sir ini kan relung di dalam hati. Jadi ada hati johir, di dalam hati adalah sir. Sir itu adalah kita nangkap apa di dalam sir itu. Ini adalah sebuah kebenaran, ini sebuah kenyataan. Jadi terima. Jadi sifatnya tidak ada menolak, dalam tidak menggunakan logika kita. Jadi kalau kita menggunakan logika kan biasanya bersangka sudah buruk. Benar atau tidak nih yang dikatakan orang ini, benar atau tidak. Nah, maka kalau sudah begitu otak kita itu sudah berpenyakit, kita tidak akan bisa menerima lagi kebenaran. Pertama itu biasanya dengan orang yang menggunakan otaknya, menggunakan akal, menggunakan logika. Yang kedua adalah orang yang berilmu, nah, juga tidak bisa masuk. Kenapa? Karena dia akan melihat ini dengan ilmu apa? Dia bersangka begini, ini orang lain tidak tahu, saya aja yang tahu, memahami ini. Nah, itu juga merusak dirinya. Biasanya begitu. Ketika mendengar firman Allah, membaca firman, oh ini rahasia ini, orang lain tidak tahu. Seolah-olah dirinya saja. Tinggalkan semua itu. Nah, jadi hati-hati juga bagi orang berilmu. Sudah tinggalkan. Sir kita adalah kebenaran itu adalah al-haq. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu. Itulah kemarin yang kita sampaikan bagaimana Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menyuruh kita untuk melazimkan zikir ya hak agar kita mudah menerima kebenaran dari Allah, agar kita mudah menerima nur Allah dalam hidup kita. Maka awalan bisri, pertama kali ialah kita menerima kebenaran itu. Yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika itu kebenaran, terima saja, tidak apa-apa. Summa bil qalbi, kemudian engkau pada hati yang johirmu, hati kita terima. Nah, ini bagian daripada nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu disampaikan oleh seorang ulama, seorang guru agama, seorang
hukama, seorang wejangan kah apa istilahnya. Kalau orang Banjar itu ya orang tua, itu nasihat orang tua, nasihat abah mama, nasihat pakaian, nah gitu kan. Terima saja dengan lemah lembut ya. Nah ini dalam rangka kita mendapatkan nur ilahi. Suma bil jawarih bil khairi. Kemudian bagaimana kita mencoba berpikir mengaplikasikannya. Jadi mulai setelah dari sir, kemudian kepada hati kita terima, kita simpulkan apa itu pengetahuan yang kita dapatkan, lalu kita mencoba dalam mering pikiran kita untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bil jawarihi fil khairi. Bagaimana kita berusaha untuk mengaplikasikan diri. Jadi kalau membaca Quran kan sering kita keindahannya saja membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sedemikian rupa. Lapas. Nah, itu kulitnya saja nanti. Tapi bagaimana bismillah ini kita pikirkan, kita renungkan, ini kebenaran dari Allah. Lalu bagaimana sih caranya mengaplikasikan bismillahirrahmanirrahim ini? Nah, ini kan bagus. Ini dari nur. Ini sudah nur ilahiyah. Jadi bukan mengekspos kepada manusia. Nanti kalau saya sama seperti kita menuntut ilmu gitu kan, saya menuntut ilmu, kalau berilmu kan semua orang datang ke tempat kita, kalau datang ke tempat kita ya enak aja kita. Nah ini kan materialistis, ini berpikir materialistis, tidak berpikir. Orang menuntut ilmu itu untuk mengamalkan bil jawarihi, bukan untuk pamer kepada orang. Menuntut ilmu, belajar ilmu itu bukan untuk pamer, titik gitu kan. Nggak bisa diterima, nggak bisa gitu kan. Tapi saya sekolah itu terhimpit dua hal. Satu menuntut ilmu, satu sisi juga ingin bekerja, ingin kaya, ingin materialistis. Itu bahayanya. Makanya ya yang susah itu yang alang-alang kedua-duanya. Tapi enggak apa-apa, itu tuh masalah sekolah ya, itu masalah urusan lain. Kita belajar ma'rifatullah. Ma'rifatullah mengajarkan bagaimana hati kita ini ma'rifatullah ya. Hati kita ini ma'rifatullah ya, memperdalam ya. Ijadaqal ta'alaya padakul. Bila engkau sudah masuk kepada diri saya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maksudnya kepada beliau, maksudnya mendengarkan nasihat beliau, Syekh Abdul Qadir. Kita ini kan membacakan kitab Syekh Abdul Qadir Jailani nih. Ya, kita dengarkan, bila engkau masuk kepada saya, kata Syekh Abdul Qadir, atau Anda mendengar nasihat-nasihat para ulama lainnya, para hukama lainnya, atau Al-Quran atau hadis langsung, bila engkau mendengar itu, bagaimana engkau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kan begitu. Maka kata beliau, waqad ajalta ilmaka wa amalaka wa lisanaka wa nasabaka wa hasbaka ma'anisyani malaka wa ahlaka. Bisakah engkau meninggalkan? Kalau engkau sudah memang ingin masuk kepada diri saya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maka tinggalkanlah segala ilmu engkau. Wah, ini ilmu engkau, tinggalkan saja ya. Segala ilmu engkau, tidak usah dipikirkan lagi. Ilmu yang engkau pelajari ini, tidak usah diikut sertakanlah. Amalmu, tentang amalmu yang dulu ini engkau sudah berbuat banyak, sudah itu jangan dipikirkan, ditinggalkan saja itu masalah itu. Walisanaka, kemampuan kamu berkata-kata, kamu pintar mungkin karena pandai bersilat lidah dan sebagainya, sudah itu tinggalkan semua itu. Wanasabaka, atau engkau mungkin keturunan orang terhormat atau keturunan kiai, nggak usah juga dipikirkan itu, jangan dibawa-bawa kepada saya, kata saya Abdul. Wahasbaka, atau engkau punya kepangkatan, engkau berpangkat, engkau kan orang berpendidikan gitu, engkau kan orang berpendidikan, engkau kan pejabat, engkau kan seorang guru di sekolah, atau engkau kan seorang ustadz, seorang guru matematika atau apa terserah, tinggalkan semua itu, nggak usah seperti itu, kata saya. Kalau tidak bisa menerima nasihat saya, kata saya Abdul, ya nggak usah bawa-bawa itu. Kalau Anda masih bawa-bawa begitu aja, sudah tinggalkan saja saya, kata saya Abdul Qadir. Maksudnya juga demikian pada Allah, pada para ulama. Nggak usah kamu datang kepada tuan guru di sana mau memperdebat beliau, mau datang ke sana mau mendebat beliau. Ini kan kamu membawa ilmu kamu, datang ke sana. Kasihan kiai, tuan guru mau bertanya untuk menyusahkan beliau, padahal sendiri sudah tahu. Ya kalau sudah tahu, nggak usah lagi diutak-atik ya. Kiswah banyak omong.
terlalu nyinyir. Itu tanda kegoblokan hati. Sampai kapan saja keras seperti itu tidak akan pernah sampai pada qurbah Allah. Orang itu makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang disebut nanti perasaan dekat dengan Allah padahal sangat jauh kepada Allah. Yang dulu pernah Syekh Abdul Qadir Jailani katakan, orang-orang yang, terutama orang-orang bertarekat, ya, maksudnya adalah orang-orang yang ilmunya sudah bagus, pengamalan sudah bagus, lalu ingin menjejal ilmunya dengan orang lain. Nggak usah, jangan menjejal-jejal ilmu dengan orang. Ngapain? Oh, memang mau jejal itu ilmu silat. Ilmu silat atau ilmu apa itu? Ini bukan ilmu silat, ini ilmu ma'rifatullah. Kiai-kiai itu menjelaskan agama, para ulama, para kiai, ustadz yang sudah berpengalaman, ya, kiai-kiai itu dia, masya Allah, mereka itu ikhlas sekali mengajarkan agama, tidak mencari materialistis. Tidak ada kepentingan mereka apa sih? Agama ini tidak ada menghasilkan uang, yang ada malah mengeluarkan uang, gitu kan? Kenapa Anda mau menjejal dengan mereka? Ngapain? Jangan nyinyir. Subhanallah. Maka ikuti hati kamu. Caranya bagaimana? Tinggalkan semua yang angan-angan tadi. Ilmu engkau, amal engkau, pernah berbuat apa, nasab engkau di mana, pangkat engkau di mana, kemampuan engkau apa, ma'anisyani, dengan kelupaan. Lupakan semua itu. Lupakan harta kamu, malaka, tentang harta kamu, wa ahlaka, keluarga kamu, lupakan semuanya. Kif baina yadaya uryanal qalbi. Ayo, bisakah engkau berkering, mengeringkan, menghilangkan kering, ya, kering di tangan, tidak ada apa-apa yang di bawah. Uryanal qalbi, dengan bertelanjang hati saja, apa, terima saja. Kalau ingin mendengarkan nasihatku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ataupun nasihat yang lainnya, amma siwal haq aja wajallah, apapun saja, tidak ada perlu, yang ada hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jiwamu. Hatta yakusuhu bikurbihi wa fadlihi wa minnahi, maka engkau akan membungkus semua itu. Bila engkau sudah itu, maka engkau sudah membungkus dirimu dengan kurbah Allah, dengan dekat dirimu kepada Allah. Engkau akan mendapatkan karunia Allah. Engkau juga akan mendapat minnah, sebuah keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syaratnya. Fayatika binurillah, maka akan datanglah kepadamu nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nanti bagaimana nur Allah itu berkesadaran dalam hidup kita akan bahas insyaallah. Bagaimana orang mukmin yang sudah di sisi Allah pada tingkat khawas, dia mendapatkan nur Allah itu terbekaslah pada diri orang mukmin itu nur Allah. Mudah-mudahan kita tidak terjebak pada kulit, tapi kita mengambil isi itu adalah nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.